Ya, ini memang sangat meresahkan. Judol ini sudah merambah menyengsarakan banyak sekali orang begitu menjebloskan mereka. Apalagi influencer-influencer ya kadang tidak tahu loh kalau itu judol. Betul sekali, dan apalagi fenomena mencari uang ini melalui platform media sosial TikTok ini juga sudah sangat populer ya untuk dilakukan. Betul, harusnya benar-benar bisa dimanfaatkan untuk mencari cuan dengan cara yang tidak seperti itu ya. Nah, berbicara soal caranya, ada nih banyak sekali mereka-mereka yang mencari peruntungan itu lewat aplikasi seperti misalnya TikTok. Mulai macam-macam eksplorasi talent mereka, apapun yang kemudian bisa dikembangkan dari yang mulai hobi, tapi ternyata ini menghasilkan uang ataupun dipundi. Dan akan kami hadirkan selengkapnya pemirsa dalam segmen Cerita Pagi. Alunan nyanyian dari para live streamer seolah menyambut terbitnya matahari di Banjir Kanal Timur atau BKT Durensawit, Jakarta Timur. BKT yang sebelumnya digunakan sebagai area untuk berolahraga atau bersantai oleh warga, kini menghadirkan fenomena baru yang meramaikan suasana. Dari pagi hingga siang, area ini dipergunakan untuk melakukan aktivitas live streaming TikTok. Seperti yang saya temui beberapa waktu lalu, Edward yang merupakan live streamer asal Cilengsi, Bogor ini rela datang jauh-jauh ke BKT. Udah dari jam berapa nih Bang Edward di sini? Dari jam 6 pagi kita. Jam 6 pagi. Sampai jam 8 nih masih lanjut terus ya? Lanjut Sampai terus. jam berapa sih biasanya? Biasanya 3 sampai 4 jam live-nya. 3 sampai 4 jam. Oke, panjang juga ya. 8 bulanan. Cuma kalau di BKT ini baru sekitar 1 bulan lebih lah. Oh, cukup baru ya. Nah. Tapi memang sebelum ngamen-ngamen di TikTok kayak gini biasanya ngapain? Biasanya aku manggung, aku nyanyi, aku punya band. Wow, emang musisi ya. Terus bandnya masih jalan apa enggak? Masih. Masih jalan, tapi kemudian ini juga dijadikan fokus juga sama Mas Edward ya. Edo alias Edward mengaku menjalani live streaming di lokasi BKT karena tergiur dengan penghasilan yang dihasilkan kebanyakan orang. Saya sudah bilang nih, Mas Edward tuh ternyata bisa mendapatkan penghasilan yang cukup fantastis. Kalau aku nggak salah dengar bisa 2 jutaan ya per hari ya? Itu benar nggak sih? Itu pernah sekali-sekalinya. Pernah sekali? Pernah sekali. Biasanya rata-rata berapa? Rata-rata 100.000 lah. 100.000. Itu yang ngasih live atau yang ngasih di saweran di Saweran TikTok? melalui TikTok. Oke, jadi agak lumayan ya, dan pernah sampai bahkan peaknya itu di 2 juta rupiah. Iya, suaranya bagus banget Mas Edward, dan bahkan Mas Edward itu pernah dikasih saweran sama musisi. Ya, betul. ceritain dong Mas, Pernah. dikasih gift sama musisi siapa? Jadi waktu itu ada salah satu musisi Indonesia, Ya. drummer Hijau Daun. Oke. Nah, jadi aku pas nyanyiin lagu mereka yang hits ya, lagu Hijau Daun Suara. Terus ternyata beliau kebetulan tinggal di daerah lokasi tempat aku live, dan dia tahu aku sedang live. Beliau langsung sawer. Oh, langsung sawer cash. Oh, kirain sawer lewat TikTok, ternyata langsung disamperin gitu langsung ya. disamperin, dia kasih. Ada videonya di TikTok. Cinta pada pandangan. Baginya, gift yang diberikan para penonton merupakan bentuk apresiasi dari penonton live. Motivasinya sebenarnya biar lebih banyak yang kenal, Gitu. lebih banyak yang tahu. Istilahnya, aku kan sekalian promosi juga ya, promosi band, promosi lagu-lagu, pun juga punya lagu. Jadi biar dapat penonton baru, teman-teman baru, biar pada tahu kalau kita nyanyi di TikTok ini juga istilahnya menghibur teman-teman yang lagi gabut nih, bunda-bunda yang lagi di rumah, yang lagi masak, yang lagi ngepel, yang lagi kerja, kita hibur dengan live TikTok ini nih. Jadi itu sih. Edward juga mengenakan sejumlah alat tempur. Terdapat sound card, mikrofon, tripod, power bank, dan 2 smartphone. Edward mengaku membeli alat-alat tersebut dari hasil live streaming agar dapat memberikan kualitas terbaik kepada penontonnya. Kamera boleh sorot, ada beberapa ini nih modal-modalnya, Ya, ada betul. mikrofon. Ini apa sih namanya Mas? Ini namanya sound card. Sound card, terus pakai handphone juga. Handphone 2. Handphonenya 2, yang satu untuk dengerin lagu, Betul. ya untuk dengerin minus one-nya, yang satunya untuk live TikTok-nya. Oke, ini untuk kayak gini nih, Ya. aktivitas kayak gini modalnya berapa Mas keluaran Mas? Modalnya sekitar di angka, kalau untuk alat yang memadai kayak gini ya,
Itu di angka 5 ke atas lah. 5 jutaan ke atas. Itu ya bisa sekitar 5. 5 jutaan ke atas itu untuk modalnya untuk bisa mencari rezeki di sini ya. Kampung TikTok di Sukabumi menjadi fenomena baru di tengah maraknya orang-orang berburu cuan dengan cara menjadi konten kreator. Kampung Margasari, Desa Bojong Kembar, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi viral karena warganya kompak melakukan live TikTok untuk mendapatkan saweran. Bermula dari seorang TikToker, Gunawan, yang rajin siaran live TikTok pada masa pandemi COVID-19 di sela kesibukannya sebagai tukang jahit keliling di Jakarta. Tak disangka-sangka, dari keisengannya live TikTok, Gunawan meraup penghasilan dari TikTok berkisar antara 50 sampai 60 dolar. Setelah selesai lipe ya kan, pas selesai jahit, lah kok ini di saldo ada 50.000, 60.000, ya fokus aja dulu, besok-besoknya jahit sambil lipe ya awal-awalnya. Terus ada lagi yang ngasih lagi, ya udah kesini tadbor jahit permak ditunda ya kan, disimpan dulu, terus tadbor joget-joget gitu ya, challenge, guling-guling, apa aja, gaskeun gitu ya. Fenomena joget setboard ini disebut warga hingga tercatat saat ini ada 30 akun TikTok berbeda-beda. Mereka mampu berjoget hingga berjam-jam dan bahkan hingga malam dengan cara bergantian atau sistem shift. Dari joget ini, mereka memiliki penghasilan dari mulai Rp200.000 hingga Rp700.000 per orang. Fenomena joget setboard ini bahkan bagi sebagian warga kini menjadi pilihan utama untuk mencari nafkah. Seperti Kokon, seorang buruh serabutan yang mengaku diajak bergabung untuk joget setboard hingga menghasilkan uang lebih banyak dibandingkan pekerjaan sebelumnya. Mungkin untuk waktu-waktu ini udah jadi utama karena saya udah hampir setahun lebih gak kerja apa-apa, setiap hari ikut lab aja karena motivasi Sagor itu ingin membantu orang-orang yang pengangguran, orang-orang yang kecil. Duka dukanya ya sukanya alhamdulillah kita bisa menghibur orang ya. Ada juga dukanya itu kalau ada yang apa tuh yang komen-komen nggak benar gitu ya. Tapi saya bebas lah orangnya nggak begitu ditanggapi. Lain halnya dengan Sari Anggraini alias Inem yang tergabung dalam akun TikTok COVID-19 ini yang mengaku sebelum ikut joget setboard, ia hanya seorang ibu rumah tangga. Namun, kini hampir 9 bulan menggeluti joget setboard. Bersama sang suami yang juga beralih profesi dari sopir angkutan truk karena penghasilannya sangat mencukupi kebutuhan rumah tangga melalui joget setboard. Dari mulai nol, dari nol, akun dari nol, itu dari penghasilan sehari 5.000, seharinya 10.000, sampai sekarang alhamdulillah ada penghasilan. Paling tertinggi itu kita sehari bisa mencapai 500.000 per orang. Saya pribadi kerjaan utama ya di rumah, ibu rumah tangga. Iya, saya jadi ibu rumah tangga aja kalau itunya. Ini sampingan aja. Pakar dan pengamat ekonomi Peter Abdullah menyebut fenomena mencari pundi rupiah melalui platform media sosial berpotensi besar menopang perekonomian masyarakat. Peter menekankan pentingnya dukungan pemerintah terkait pemberdayaan kreativitas masyarakat dalam mencari peluang ekonomi. Ini pada ujungnya itu akan berdampak baik sekali untuk pemerintah sendiri ya, karena dengan adanya penghasilan yang bisa dimunculkan dari pekerjaan-pekerjaan ini ya, ini akan, karena sumber penghasilannya ini rata-rata kan dalam bentuk dolar ya, ini mereka ini bisa menjadi tanda kutip sebagai pejuang devisa kita juga ya. Kebetulan saya juga punya beberapa ya, ada keluarga, ada ponakan ya, yang bisa mendapatkan penghasilan dari konten-konten kreatif seperti ini. Mereka mendapatkannya dalam bentuk dolar. Dan kalau ini bisa tumbuh kembang ya, ditumbuh kembangkan ya,
ini tanpa harus diatur dulu, diregulasi, dibatasi. Nah, maka ini akan menjadi sumber penambahan daya beli masyarakat kita, ya. Apalagi di tengah kondisi yang sekarang ini maraknya PHK, yang kemudian berujung kepada penurunan daya beli, yang pada akhirnya juga akan menyebabkan semakin melemahnya perekonomian kita. Fenomena mencari cuan lewat media sosial tidak terlepas dari perubahan zaman. Transformasi ke ranah digital, para pelakunya ini seolah menemukan panggung baru, di mana ruang-ruang fisik bergeser ke ruang maya, dan dengan bermodalkan kreativitas, bisa menjadi mata pencaharian sebagian orang. Dari Jakarta dan Sukabumi, Jawa Barat, Jason Sambo, Apit Hairuman, Metro TV. Kau peluk, ini bibir. Ya pemirsa, yang bikin penasaran sebenarnya tadi kan Jason meliput di sana. Ini gimana Jason? Kamu Tertarik tertarik nggak sih? untuk mencoba akhirnya? Pundi-pundi uang itu loh. Lumayan ya, cuan 37 itu. juta Iya, ya. Itu kan 12 hingga sebulan 30 juta per bulannya. Nah, Tadi kita itu. hitung. Kalau dihitung mendengar kata segitu memang nominal yang cukup ini ya, menarik ya. Tapi kan harus dicari dulu sebenarnya yang paling pas kalau di media sosial tuh enaknya ngapain gitu ya. Entah joget, entah nyanyi gitu ya. Tapi yang jelas ternyata tidak hanya untuk satu orang, bahkan itu bisa satu kawasan ya, satu lingkungan perumahan, bahkan bisa jadi cuan bersama gitu Cuan ya. bersama. Baik, sebelum kita juga menghasilkan cuan bersama, lalu Selamat Pagi Indonesia, kita jeda dulu. Sesaat lagi kami akan kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.